warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Wa ba'dah faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ibu-ibu tadi minta apa? Doa. Tadi ibu-ibu doa. Minta apa? Iya. Ya, tadi itu doanya ngerti mananya? Enggak. Amin aja gitu. Bang Mari doanya sini kita yang tadi doa dibaca. Enggak. Ya, mana yang mana? Ya. Terlebih dahulu saya ingin menerjemahkan doa yang dibaca. Jadi doa itu artinya apa? Minta. Doa artinya memohon, meminta. Jadi kalau nanti ditanya sama Allah minta apa? Diem aja begitu. Ya, sama juga kita ke warung nih. Tatang punya warung mau beli apa? Kita diem aja. Bingung yang layanin. Maka doa itu harus tahu maknanya. Seolah-olah Allah nanya minta apa? Ya. Saya minta sama yang Nabi minta. Saya minta sama yang Nabi pernah minta. Nah itu secara global ya. Yang tadi dibaca yang mana? Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Doa yang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang mana? Ya. Yuqra hadza du'a, summa yuqra hadza du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Maknanya apa tuh? Segala puji bagi Allah yang memiliki segenap alam sebagai pujian yang mencukupi nikmatnya. Wa yukafi mazidah. Yuwafi ni'amahu. Mencukupi nikmatnya. Wa yukafi mazidah. Dan juga minta tambah. Minta tambah enggak? Minta tambah enggak nikmat? Hamda yuwafi ni'amahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu banyak memberi nikmat. Kalau kita udah dikasih nikmat pengen tambah enggak? Pengen tambah. Mazidah itu artinya tambah. Yuwafi mencukupi ya.
nikmatnya. Menepati ya. Wayu kapi juga kapi itu ya kapi itu mencukupi ya. Yuwapi memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Kenapa bisa nggak ditambahin nikmat? Bisa, lain sakartum ya, supaya tambah nikmat dari Allah kalau tambah bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu alam? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam. Apa itu alam? Bingung, menyebutnya kebanyakan. Yang simple, yang singkat jawabannya apa itu alam? Alam itu selain Allah Ta'ala. Selain dari dalam kurung makhluk. Alam ini makhluk Allah. Termasuk sorga, neraka, itu alam. Itu Jadi apa itu alam? Selain Allah namanya alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki segenap alam. Alam itu selain Allah, baik makhluknya yang punya akal maupun yang enggak punya, itu alam. Ini masjid alam bukan? Alam ya. Alam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa alam, Bu? Selain masiwallahi ta'ala. Selain Allah ta'ala itu namanya alam. Atau apa itu alam? Makhluk makhluk. Kalau Allah khaliq. Nah, perlu ditulis nggak? Nggak usah ya. Khaliq itu Khaliq. Khaliqul musawwir ya, itu Allah. Ya, Khaliq. Kita ini Allah Khaliq. Makhluk itu punya kebutuhan enggak? Punya. Walaupun dia orang kaya. Orang kaya butuh enggak? Sama orang susah. Siapa yang nyuciin pakaiannya? Siapa yang nyapuin ya? Berarti orang kaya butuh sama orang fakir, orang fakir. Nah, sebaliknya orang fakir butuh nggak sama orang kaya? Apanya? Iya. Guru butuh nggak sama murid? Siapa yang mau ajarin? Kalau nggak ada muridnya ya. Murid butuh nggak sama guru? Butuh. Ya. Jadi alam ini, makhluk ini punya kebutuhan. Nah, kalau Allah itu butuh nggak sama kita? Allah butuh nggak sama kita? Enggak. Allah butuh nggak sama alam? Enggak. Enggaknya apa? Karena Allah itu maha kaya. Maha kaya, Allah itu kaya. Tapi enggak punya Goniyun anil alamin. Allah itu goniyun anil, maha kaya dari alam, maksudnya Allah itu tidak butuh sama alam. Allah itu enggak butuh sama Kalau kita ngaji, Allah dapat derajatnya naik enggak? Kalau kita sholat, Allah jadi naik enggak derajatnya? Jadi kalau kita sholat, Allah kagak untung, kita enggak sholat, Allah kagak Nah itu mananya kaya itu. Jadi bukan kaya itu punya ini, bukan itu. Ya, yang kaya masing-masing Allah itu maha kaya. Selain daripada dimaknakan semua alam ini miliknya,
Yaitu yang tak kalah pentingnya akidah kita meyakini bahwa Allah tidak butuh kepada yang diciptakan. Allah enggak butuh sama yang dia ciptakan. Langit siapa yang bikin? Bumi, isi-isinya, aras, Allah yang bikin. Dia butuh enggak sama langit? Dia butuh enggak sama bumi? Butuh nggak sama isinya? Enggak. Kalau kita bikin rumah, butuh nggak? Mau diapain? Tempat tinggal. Kalau enggak, kontrakin ya. Dari duitnya namanya ada kebutuhan. Udah. Alhamdulillah ya hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini siapa yang pertama ngomong begini? Yang pertama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika kita baca itu, ini dari mana nih kalimatnya? Dari mana aja orang doa nggak lepas dari alhamdulillah rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu ucapan siapa? Nabi Adam yang pertama dia ucapkan alhamdulillah. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi alhamdulillahi hamdai. Ya. Yang diucapkan sama Nabi Adam mula-mula apa? Alhamdulillahi hamdai yuwafi. Ya. Alhamdulillahi hamdai yuwafi. Lalu ini tambahin Rabbil alamin tambahnya. Ini. Ada kalimat ya seperti ini. Enggak apa-apa. Paham? Jadi mula-mula kalimat alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Alhamdu ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Hanya milikmu pujian. Ya, hanya milikmu pujian. Bu, boleh nggak muji saya? Oh boleh, kan dia kata lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Tuhan kami, milikmu pujian. Mengapa ibu muji saya? Boleh nggak muji suami? Pengen tahu kagak dipuji. Boleh nggak muji istri? Pengen tahu nggak dipuji. Nggak dibagi. Maknanya ya Rabbana lakal hamdu, ya Allah milikmu pujian. Maksudnya begini Bu. Maksudnya kita muji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah. Ibu taat sama suami, bukan taat sama Allah kok ya. Perintah Allah, perintah Rasul. Kemudian suami juga harus bertanggung jawab kepada istri. Itu perintah Allah dan perintah. Jadi pujian itu sebetulnya adalah kita muji makhluk, kita muji Nabi Muhammad dengan innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad adalah sungguh yang mempunyai budi pekerti yang besar. Itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang muji Nabi Muhammad siapa? Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu namanya puji kodim kepada hadis.
Puji kodim, kodim itu Allah. Hadis ini makhluk. Itu namanya puji kodim kepada hadis pada dua udah. 1, 2, ya. 3. Puji. Ini kodim pada hadis. Puji apa lagi? Hadis. Kepada hadis. Makhluk muji ibu muji suaminya. Itu namanya muji makhluk kepada makhluk. Kan dibilang tadi puji milik Allah. Rabbana lakal ham. Ya itu saya muji suami karena Allah yang nyuruh. Gitu ya. Berarti seolah-olah itu ya milik Allah juga. Udah. 3, baru 3. Ini puji makhluk kepada yang terakhir, yang keempat. Ya, puji kodim kepada kodim. Nah, puji kodim pada kodim, ya Kak. Nah, ini puji kodim kepada. Jadi Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya. Boleh nggak Allah memuji dirinya? Dalilnya? Dalilnya mana? Nah, yang mengucapkan surah Fatihah, surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalamullah. Al-Quran itu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Apa artinya tuh? Kalamun qadim, kalam Allah, la yumallu, enggak pernah bosen kalau dibaca. Bosen enggak sama surah Fatihah? Agak. Bosen sama kulhu? Enggak, bolak-balik. Apalagi yang baca suaranya enak, tajwidnya enak. Kagak bos. Kalau lagu-lagu nih, ada yang lagu lama, lagu baru, kadang-kadang bisa jadi bos. Kalau Al-Quran, kalamun qadimun. Jadi Allah muji dirinya boleh. Allah boleh sombong apa enggak? Allah boleh sombong apa enggak? Nah iya, al-kibriya ridaul. Al-kibriya ridai. Sombong itu selendang saya. Siapa yang sombong berarti songong. Pakai pakaian Allah. Jadi Allah memuji dirinya, namanya puji kodim kepada kodim. Kita sama-sama makhluk, muji makhluk, namanya puji bahru kepada bahru. Udah. Jadi semuanya ini adalah perintah Allah. Saya pernah dipuji sama orang, ya pakai jangan terlalu tinggi lah muji saya, ketinggian. Yang nyuruh Allah, ya kata begitu. Jadi yang nyuruh Allah. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya Allah ya Tuhan kami.
bagimu, milikmu, pujian. Jadi kalau kita memuji harus sesuai dengan maunya Allah. Kalau Allah benci sama orang itu, kita muji. Nah itu enggak sesuai, ya. Enggak sesuai. Ini kita sesuai enggak muji dia, ya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul misalnya. Kama yang bagi li jalalika, sebagaimana patut, pantas karena kebesaran wajhika zatmu. Kenapa kita muji Allah? Pantas enggak kita muji Allah? Pantas banget. Kenapa? Karena Allah itu jalal. Jalali wajhika, maha besar zatnya Allah. Besarnya bukan lebih besar dari apa enggak. Makna besar Allah. Makna Allahu Akbar. Allah maha besar sama apa? Besar kekuasaannya. Kalau presiden kekuasaannya enggak besar. Enggak. Presiden kecil, Allah besar. Menteri kecil, Allah yang maha. Gubernur kecil, wali kota, lurah, camat, RW, RT. Yang gede, Allahu Akbar. Gitu maksudnya. Allah kan nggak bisa dibandingin. Allah jangan dibanding-bandingin sama RT, sama RW, sama gubernur, sama presiden. Nggak boleh dibandingin. Allah itu nggak boleh nggak boleh sama-samain. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan dijadikan bandingan. Nggak bisa dibanding-banding. Banding malu baru mah presiden. Nggak ada bandingannya, pokoknya nggak ada bandingannya. Jadi besarnya Allah bukan dibanding sama presiden, bukan. Nih besarnya Allah. Misalnya datang panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu lagi ngapain tuh waktu itu? Ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ngapain kita tuh? Mainin HP. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ini aja. Main HP. Sholat tidak diindahkan, tidak diladenin, nggak buru-buru, lepas nggak, ya, nggak buru lepas. Jadi yang lebih besar itu sama kita berarti HP. Allah kecil, gampangnya mah Allah mah tuh ya. Tapi kalau kerjaan kita lepas. Kita ladenin panggilan Allah, itu namanya membesarkan Allah. Itu mana membesarkan, bukan Allah gede banget begitu kayak apa. Nggak bisa kayak apa. Dibandingkan sama presiden juga masih kagak bisa dibandingin. Dalilnya apa? Laisa kamislihi, gak bisa. Allah itu dibanding-banding sama apa saja. Sama apa saja. Kagak bisa Allah dibanding-bandingin. Jangan dibandingin besarnya lebih besar Allah daripada presiden. Enggak, salah itu. Jadi besarnya Allah tidak bisa dibanding dengan sesuatu. Jadi itu bisa dirasakan makna besarnya Allah itu. Apabila ada panggilan Allah, ada panggilan selain yang mana yang diladenin? Ada panggilan istri, ada panggilan Allah. Kata istri, tidur. Kata Allah, hayanglah sholat, apa sholat. Yang mana tuh yang dia diladenin? Hah? Ayo. Hah? Lakinya marah kalau nggak diladenin ya kata. Allah manggil, istri manggil, ya. Suami manggil, yang mana diladenin? Kalau memang ngeladenin istri perintah Allah, ya nggak apa-apa.
Gini. Sholat itu yang 5 waktu hukumnya wajib. Ya. Terus waktunya ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir. Bisa nggak ditunda? Nah, kan nawar nih ya. Jadi sholatnya ditunda. Boleh nggak ditunda? Boleh. Alasannya satu, perut lapar banget. Itu pala ikan, sayur, nasi, lauk udah kelihatan di mata. Perutnya udah lapar banget, ada bangetnya. Sholat dulu apa makan dulu? Masya Allah, akur. Makan dulu daripada mendingan mikirin sholat. Lancar jawabannya. Ya. Daripada sholat mikirin makan. Itu ada alasan jadi ditunda. Biarin dah nggak apa-apa. Tapi syaratnya menunda sholat itu kalau kita makan dulu. Itu waktunya nggak habis. Tapi kalau waktunya udah sempit, misalnya waktu maghrib tinggal 10 menit. Belum wudhu, belum pakai mukena, tersolat. Bisa ke maghriban ya. Kalau kondisi seperti itu, sholat dulu. Kalau tadi bisa ditunda karena waktunya luas. Paham? Begitu juga pengen buang air. Waktu masih luas. Buang air dulu. Begitu juga ngantuk. Ngantuknya udah gak ketahan. Daripada lagi baca Fatihah, baca doa salah. Ya tidur dulu. Kalau waktunya luas. Dah ya. Jadi Allahu Akbar. Allah Maha Sini kama yang bagi li jalali wajhika. Jalal apa jalal? Besar. Allah yang Maha besar wali azimi sultanik dan besar kerajaan Allah. Yang paling besar kerajaan siapa? Allah. Jadi raja-raja dirajain lagi sama raja dirajain. Raja-raja di dunia banyak gak? Dirajain sama Allah. Nah bahasa yang ibu udah hafal. Apa bacanya ibu? Malikal mulk. Ada nggak kalimat Malikal mulki? Gimana? Malikal mulki ya zal jalali. Jadi Malikal mulki artinya rajanya raja. Jadi raja-raja, presiden-presiden semua di dunia ini rajanya Allah. Kalau kata Allah naik. Kalau kata Allah turun. Kalau kata Allah berhenti. Kalau kata Allah naik. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man wa tuzillu man. Apa artinya? Kulillahumma, katakanlah Allahumma. Ya Allah, malikal mulki yang memiliki raja-raja. Tu'til mulka, dia mau angkat itu raja mantasa, siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu mantasa, dia muliain kehendak Allah. Wa tuzillu mantasa, dia mau hina ya, itu kemauan Allah. Wa tu'izzu mantasa, wa tuzillu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mau pantas kayak jadi presiden, mau kagak kayak, kalau Allah udah mau angkat, terangkat. Mau pantas kayak jadi ustad, mau kagak kayak, kalau Allah mau angkat, mau pantas kayak jadi ustazah, mau kagak kayak, kalau Allah mau angkat, bisa jadi ya.
Cuma nggak pantas itu jadi kiai. Ya pantas kayak kagak kayak udah Allah angkat ya. Cuma gua tahu kecilnya itu. Iya. Gua tahu kecilnya sekarang kayak jadi kiai. Wah, nah ada yang begitu. Kiai Sohe udah datang. Iya. Kiai Sohe udah datang. Ini. Baru sebaris Bu ya. Ya yang penting paham ya. Ya kalau doa ada pahamnya kan ada rasanya gitu ya. Subhanaka la nuhsi saat sana alaika. Udah jam berapa ini? Udah ya. Jam 10 lewat. Udah dah ya. Kita qalilun qor khairun min kasirin par. Ini bukan hadis. Qalilun qor khairun lebih baik min kasirin daripada banyak par ampar-amparan. Qalilun qor khairun min kasirin par. Ya. Ini bukan hadis. Kalau bahasa Arab hadis lagi. Ini maqalah namanya. Ya, karena ngisinya sedikit, dalilnya begitu ya enggak. Sedikit mantap daripada banyak ampar-amparan. ya. Betul. Nih, qalilun qor khairun min kasirin par. Itu apa? Pepatah bahasa Arab, ya. Pepatah atau maqalah namanya. Qalilun qor khairun min kasirin par. Ibu dengerin ceramah sampai sejam setengah. Ditanya, dapat apa? Nggak tahu. Ampar-amparan ya. Yang penting sedikit masuk, mantap. Daripada banyak, nggak masuk. Wallahu a'lam bishawab.